Selamat pagi, serta selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan adalah sukacita. Mendekat ke hadirat Tuhan adalah kerinduan yang tak terkira.
Marilah kita beribadah pada Tuhan Allah kita yang senantiasa memberkati umat-Nya, di mana pada pemberitaan firman pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuniar Jauhari. Sudah dekat lilin itu, tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Mari kita berdiri. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat kekasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita, persekutuan kita. Kita menyanyikan NKB nomor 3. Dipuji padanya sebab hikmat-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah hari Minggu Advent pertama di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 4 yang menyatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat silakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita mengakui dosa kita. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan barahilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami. Tuhan,
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58 yang menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, ini kami datang, bila kasih-Mu, selamatkanlah kami dari dosa, hilangkanlah kami jiwa yang tenang. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 7 mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api-Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama ini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama
mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena di pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk bersekutu, beribadah bersama Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati kami memohon, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami diajar untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman, menjadi petunjuk untuk kami melangkah, sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada hal yang menarik kalau kita baca di ayatnya yang kedua, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di situ dikatakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah jemaat-jemaat di Provinsi Makedonia. Jemaat-jemaat di Provinsi Makedonia adalah jemaat-jemaat yang miskin. Padahal Provinsi Makedonia memang provinsi yang kaya, ya. Provinsi ini terkenal menghasilkan kayu dan berbagai jenis logam berharga. Tapi hasil dari kayu dan berbagai logam berharga itu tidak dinikmati oleh masyarakat, khususnya oleh jemaat-jemaat Kristen. Itu hanya dinikmati. Hasil dari kayu dan juga logam berharga itu hanya dinikmati oleh para penguasa. Sehingga jemaat-jemaat Kristen di Makedonia, walaupun provinsi Makedonia itu kaya, tapi jemaat-jemaatnya miskin. Tapi yang luar biasa bahwa dalam kemiskinan mereka kaya dalam kemurahan. Apa maksudnya? Dalam kemiskinan, mereka mau membantu, mendukung pergumulan jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem pada waktu itu mengalami pergumulan yang sangat berat dan mereka mengalami krisis finansial. Dan Paulus mendorong jemaat-jemaat lain untuk membantu jemaat di Yerusalem ini. Dan rupanya jemaat di Makedonia, karena mereka mengalami kasih karunia Allah dan terdorong oleh kasih karunia itu, mereka mau membantu jemaat di Yerusalem. Padahal jemaat di Makedonia miskin. Biasanya kita punya pemahaman bahwa hanya orang kaya yang boleh menolong yang miskin. Orang miskin itu seharusnya dibantu. Tapi kita belajar dari jemaat di Makedonia. Walaupun mereka miskin, tapi mereka masih bisa membantu. Mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bersedia melaksanakan pelayanan kasih, diakonia, untuk mendukung jemaat di Yerusalem. Mereka mau memberi, bukan dari kelebihan mereka, tapi dari apa yang ada pada mereka. Bukan jemaat kaya tapi bisa memberi.
Dan bantuan yang diberikan jemaat-jemaat Makedonia yang miskin itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus lewat suratnya. Dengan maksud apa? Jemaat Korintus juga mendukung. Karena jemaat Korintus sudah berjanji mau mendukung. Mendukung pelayanan kasih, membantu jemaat di Yerusalem. Tapi rupanya jemaat di Korintus belum melakukan aksi. Mereka hanya berbicara, iya nanti dibantu. Tapi mereka belum beraksi. Padahal jemaat Korintus, jemaat yang kaya, mapan. Banyak anggota jemaat Korintus itu jemaat-jemaat yang kaya, yang mapan. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Tapi ketika mereka tahu bahwa saudara mereka di Yerusalem mengalami krisis, mereka masih berlambat-lambat, tidak segera membantu, tidak segera memberikan pelayanan kasih untuk mendukung, membantu krisis yang dialami jemaat di Yerusalem. Dan oleh karena itu Rasul Paulus memakai contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Supaya apa? Supaya jemaat di Korintus ingat akan janji mereka untuk mendukung jemaat di Yerusalem. Dan mereka segera memberikan bantuan juga kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami krisis pada saat itu. Di ayat 1 dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Ya, Paulus mau memberitahukan kepada jemaat di Korintus tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba bayangkan, jemaat di Makedonia bukan hanya miskin secara finansial, tapi mereka mengalami cobaan berat. Mereka mengalami pelbagai penderitaan, tapi mereka masih bisa memberi. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika dalam pencobaan berat, dalam penderitaan, dalam krisis finansial juga, mereka bukan jemaat kaya tapi jemaat-jemaat miskin, tapi mereka masih mau membantu, masih mau memberi. Di ayat 3 Rasul Paulus mengatakan, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bukan dari kelebihan, tapi apa yang ada pada mereka itu mereka berikan untuk membantu jemaat di Yerusalem yang mengalami krisis. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Dengan didorong kasih karunia Allah, jemaat di Makedonia mendukung, membantu jemaat di Yerusalem. Sebaliknya jemaat di Korintus yang kaya, mereka berlambat-lambat mendukung, membantu jemaat di Yerusalem yang mengalami krisis. Di ayat 6 Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Ya, jemaat di Korintus ini bukan hanya kaya secara finansial, tapi kaya iman dan juga dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kasih. Dan Rasul Paulus berharap jemaat di Korintus
kaya juga dalam pelayanan kasih. Dan di ayat 8 Rasul Paulus katakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kayaknya jemaat di Korintus ini mau memberi tapi enggak ikhlas. Kayaknya berat. Mereka memperhitungkan berbagai hal sehingga tampak bahwa mereka tidak ikhlas. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa pelayanan kasih yang harus ditunjukkan jemaat di Korintus, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia, itu harus dilakukan. Karena Kristus juga sudah memberi yang terbaik. Kristus sudah melayani, Kristus sudah menganugerahkan keselamatan. Dan oleh sebab itu sebagai ungkapan syukur, seharusnya jemaat-jemaat di Korintus juga mampu untuk memberikan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami pergumulan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Mulai dari hari ini sampai 4 minggu ke depan, kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Advent artinya kedatangan. Banyak orang mengira bahwa di minggu Advent kita hanya menanti kedatangan Yesus yang akan lahir di dunia, yang kita rayakan tanggal 25 Desember. Minggu Advent bukan hanya menanti kedatangan Tuhan Yesus yang lahir, yang sudah lahir ke dunia, dan kita rayakan tanggal 25 Desember. Tapi di minggu Advent kita juga menanti kedatangan Yesus kembali ke dunia, di mana orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan mengalami kemuliaan selama-lamanya. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita diingatkan untuk kita memperhatikan kehidupan sesama manusia, khususnya saudara-saudara kita seiman. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, ketika banyak orang mengalami krisis, ada yang kehilangan pekerjaan, di PHK, ada yang mungkin hanya menerima gaji 50%, atau bahkan ada yang menerima gaji hanya 25%. Banyak orang-orang yang menjalankan usaha selama ini dan usaha mereka mengalami kelesuan, bahkan kebangkrutan. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap mereka yang mengalami krisis dalam hidup mereka, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kepala keluarga, yang selama ini mungkin menjadi tumpuan dalam mencari nafkah, tapi karena COVID-19 kepala keluarga itu dimuliakan, sehingga ibu dan anak-anak harus berjuang mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan gereja tidak boleh menutup mata.
Gereja harus giat melakukan pelayanan kasih. Gereja harus giat berdiakonia. Menurut informasi bahwa PST 2021 tidak akan dilaksanakan. Itu artinya kita hanya akan menyusun program-program rutin. Dan kiranya ketika kita menyusun program rutin, masukkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan kasih. Jangan kita bilang uang kas kita merosot. Kita belajar dari jemaat di Makedonia. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, selagai dicobai berat. Mereka bukan jemaat kaya tapi jemaat miskin, tapi masih bisa memberi. Mereka memberi bukan dari kelebihan, tapi berdasarkan kemampuan mereka. Tidak perlu menunggu kita kaya. Tidak perlu menunggu kas gereja banyak baru kita melakukan pelayanan diakonia. Walaupun kas 10 juta, tapi dari 10 juta itu kita, kalau kita didorong oleh kasih karunia Allah, kita menghayati kasih karunia Allah, kita akan bisa memberi. Tanpa kita harus bersungut-sungut, tanpa kita harus ngedumel di belakang. Kenapa kita? Kas sudah merosot, tapi kita masih disuruh melakukan pelayanan kasih. Kalau kita menghayati kasih karunia Allah, kita tidak akan ngedumel seperti itu. Kita akan dengan sukacita memberi bantuan kepada anggota jemaat yang mengalami dampak COVID-19. Bahkan kita masih bisa membantu jemaat-jemaat lain yang mungkin lebih parah mengalami dampak krisis sebagai dampak COVID-19. Biasanya kalau ada proposal bantuan masuk ke gereja, mudah-mudahan di GPIB Jemaat Mangamasihang tidak demikian. Kalau ada proposal meminta bantuan, proposal dari Pospelkes, kadang kita singkirkan. Lalu kita bilang, kita aja masih membangun, kita aja masih krisis, kas kita jeblok, masa kita mau membangun? Masa kita mau memberi bantuan kepada jemaat lain? Kalau kita menghayati kasih karunia Allah, walaupun kita mengalami penurunan kas jemaat, tapi pasti kita masih bisa membantu jemaat-jemaat lain. Kita masih bisa membantu warga jemaat yang terkena krisis ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Jangan menunggu kas jemaat banyak baru kita membantu. Berikan, bukan dari apa yang tidak ada pada kita, tapi berikan bantuan dari apa yang ada pada kita. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid memberi makan kepada 5.000 orang. Murid-murid bingung. Bagaimana kami bisa memberi makan 5.000 orang? Dari mana kami dapat uang? Biayanya besar untuk memberi makan orang sebanyak ini. Yesus katakan apa? Berapa yang ada padamu, ya kan? Berapa yang ada padamu? Jangan yang enggak ada, yang ada padamu itu. Berikan dan itu akan menjadi berkat. Dan bagi warga jemaat jangan tunggu jadi orang kaya baru kita membantu. Kita bisa membantu orang lain dari apa yang ada pada kita.
Kalau kita menghayati kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dengan uang 100.000 kita masih bisa berbagi. Saya akan mengajak untuk membuka Amsal. Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan bacakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Berikan dari apa yang ada pada kita. Berbagilah dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang mau berbagi kasih, berbagi kepedulian, membantu mereka-mereka yang mengalami pergumulan, krisis, khususnya akibat COVID-19. Selamat melayani Tuhan, giatlah dalam melakukan pelayanan kasih, sehingga Tuhan dimuliakan lewat pelayanan yang kita lakukan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Sebut takut Tuhan, dan mengagumkan namamu. Sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menyatakan pelayanan kasih kepada sesama, khususnya kepada saudara-saudara kami seiman yang mengalami pergumulan, yang mengalami krisis, secara lebih khusus karena dampak COVID-19. Biarlah kami
tidak bersungut-sungut ketika kami harus membantu orang lain. Biarlah kami menghayati kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih karunia itu kami boleh didorong oleh Roh Kudus untuk memberi, untuk membantu orang lain, sesama kami, jemaat-jemaat lain yang mengalami krisis. Engkau mengajarkan kami bahwa kami bisa memberi, bukan karena kami kaya secara finansial, tapi kami bisa memberi berdasarkan kemampuan kami. Bahkan ketika kami mengalami berbagai krisis, pergumulan, tantangan, kami juga diajarkan untuk berbagi. Kami mau belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pergumulan kesesakan, mereka masih bisa membantu jemaat di Yerusalem yang mengalami krisis. Dan biarlah kami boleh belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Tuhan, berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya gerejamu tetap memberitakan kabar keselamatan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak cobaan, dan kadang mengalami penghambatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di Sigi. Tuhan, Engkau memberkati mereka, kuatkan iman mereka ketika mereka menghadapi teror. Kiranya Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka tetap boleh beriman kepada Tuhan Yesus, walaupun di tengah ancaman. Dan kami berdoa bagi keluarga dari anggota jemaat Bala Keselamatan yang harus meregang nyawa karena mereka mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan, ya Tuhan. Kuatkan mereka. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Berkati PGI wilayah kota Makassar. Biarlah kiranya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkati pembimas Kristen di Departemen Agama. Tuhan juga memberkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB. Berkati unit-unit misioner di lingkup sinodal. Berkatilah ya Tuhan seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB. Kami berdoa untuk pergumulan GPIB melawan COVID-19, di mana banyak sekali jemaat terkena dampak. Tuhan, Engkau berkati agar GPIB tidak larut dalam duka cita, tidak terjebak pada berbagai persoalan yang terjadi, dan akhirnya tidak dapat melakukan apapun. Biarlah GPIB boleh menjadi seperti jemaat-jemaat Makedonia, di tengah pencobaan pergumulan masih bisa berbagi. Ya Tuhan, kami doakan jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia, khususnya jemaat GPIB di wilayah Mupel Sulsel Bara.
Tuhan berkati BP Mupol Sulsel Bara kiranya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkatilah ya Tuhan jemaat-jemaat yang ada di Mupol Sulsel Bara kiranya tetap dapat melaksanakan tugas memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan untuk pelayanan yang berlangsung di wilayah Mupol Sulsel Bara. Kiranya jemaat-jemaat GPIB di Mupol Sulsel Bara saling mendukung, saling menolong, saling menopang satu terhadap yang lain. Kami secara khusus berdoa untuk GPIB Jemaat Mangamas Siang Makassar. Tuhan memberkati seluruh kegiatan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Mangamas Siang Makassar. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan khususkan untuk melayani di tengah jemaat. Para diaken, penatua, para pendeta. Berkati Bapak Pendeta JF Talise, kiranya beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam melayani jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Talise, Bapak Pendeta Talise bersama keluarga. Berkatilah ya Tuhan, pendeta-pendeta yang mendukung dalam kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Mangamas Siang. Berkati pengurus unit misioner, Tuhan memberkati BPPJ, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang juga mengambil bagian dalam pelayanan. Pegawai kantor, kostor, satpam, supir, Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh warga jemaat GPIB, Jemaat Mangamas Siang. Tuhan memberkati, melawat mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjalani pekerjaan. Kiranya Tuhan membuat mereka berhasil. Dan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak COVID-19, Tuhan buka jalan agar mereka boleh mendapatkan kembali pekerjaan. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong juga buka jalan bagi mereka. Kami doakan anak-anak kami yang menjalani pendidikan baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka agar kiranya mereka tetap semangat walaupun mungkin mereka harus menjalani proses belajar secara virtual. Berikan hikmat bagi anak-anak kami untuk kuat, tegar, tekun menghadapi badai pandemi COVID-19. Kami doakan untuk warga jemaat yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka, berkat-berkat melimpah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat. Tuhan berkati warga jemaat sektor pelayanan 5, keluarga Lumoindong Panji, keluarga Wabiser Lumoindong, keluarga Albert Lokolo, keluarga Watimena Manusiwa, keluarga La Rosa Pramuji, keluarga La Rosa Telaum Banua, keluarga Gulo Suluhu, keluarga Poniman Elward, keluarga Rontos Jumayati, keluarga Mintabae Saini, keluarga Manule Malanggo, keluarga Fritz Maspaitela, keluarga Karel Nanulaita, keluarga Noya Nanulaita. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang kami sebut, kiranya berkat melimpah Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Demikian juga warga jemaat lainnya Tuhan juga
memberkati kehidupan mereka semua. Berkati ya Tuhan akan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh warga jemaat GPIB Mangamasyang. Segala kerja, karya, dan usaha kiranya Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kiranya negara Indonesia tetap boleh menjadi negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya Bhinneka Tunggal Ika boleh menjadi semboyan untuk kami melaksanakan seluruh aktivitas di rumah bersama, yaitu Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, baik di daerah sampai ke pusat, agar mereka dapat melaksanakan tugas, peran, fungsi, tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri, beri hikmat untuk mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan jujur, benar, dan adil. Kami doakan seluruh anak-anak Tuhan yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan juga daerah. Tuhan memberkati, agar kiranya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berdoa bagi aparat TNI Polri, Tuhan memberkati, agar kiranya mereka tetap boleh menjaga kedaulatan, kesatuan negara Republik Indonesia dan juga menjaga keamanan, stabilitas negara dan bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, Tuhan berkati seluruh tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan dan lakukan. Dan kami juga mau mendoakan untuk pemilu daerah atau pemilu yang akan dilaksanakan di Kota Makassar tanggal 9 Desember, kiranya Tuhan memberkati agar pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berikan hikmat bagi setiap warga jemaat untuk dapat memilih calon wali kota dan wakil wali kota yang Tuhan kehendaki untuk memimpin Kota Makassar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh presbiter bertugas, pemandu lagu organis, multimedia, berkati pegawai kantor, kostor, dan satpam yang melayani di pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanan kami semua. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku kupersembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia bersyukur. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Mari kita berdiri. Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu, agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 29 November 2020. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada
Pelayan firman Bapak Pendeta Yuniar Jauhari. Presbiter bertugas presbiter sektor pelayanan 5. Organis Saudara Gerald Christian Konda. Kantoria Ibu Marta Sugianto dan Saudari Disidia Darajat, serta operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta keluarga. Ibadah hari Minggu Pelkat PA pukul 8.00 WITA melalui video YouTube PA Mangamaseang. Link akan dikirim setiap minggu pagi. Ibadah hari Minggu Pelkat PT pada pukul 09.00 WITA secara online menggunakan Hangout. Linknya akan dikirim setiap minggu pagi. Ibadah pembinaan Pelkat GP akan dilakukan pada Selasa 1 Desember 2020 pada pukul 20.00 WITA melalui daring Zoom GPIB Mangamaseang. Pelayan firman Pendeta Roberto Wage. Ibadah Pelkat PKP, sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 7, dan sektor pelayanan 8 pada hari Senin 30 November 2020 pada pukul 16.30 WITA, bertempat di Gereja Mangamaseang. Pelayan firman Penatua Luciana Celsius. Ibadah keluarga Rabu 2 Desember 2020 dilaksanakan pada pukul 17.00 WITA, dilaksanakan secara live streaming. Pelayan firman Diaken Matilda D. Sebayang Sepang. Akan dilaksanakan pemberkatan peneguhan perkawinan bagi Saudari Yunila Caroline Yadali, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPIB Mangamaseang, dengan Saudara Hendra Jul Trisno Rusman, anggota Gereja Anugerah Bentara Kristus, Jemaat Bukit Sion Sosom Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Pastoral dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 pada pukul 10.00 WITA, dihadiri kedua calon orang tua saksi dan didampingi presbiter sektor pelayanan 2. Pengumuman kedua. Akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu live streaming tanggal 6 Desember 2020 di Gereja Mangamaseang pada pukul 09.00 WITA. Pengumuman ini sebagai persiapan bagi warga sidi gereja. Dalam ibadah Natal kedua di Sabtu 26 Desember 2020 pada pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus di Gereja Mangamaseang. Bagi orang tua yang akan membaptis anak-anaknya, mohon menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Mangamaseang bahwa mulai ibadah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 direncanakan pelaksanaan ibadah hari Minggu dalam bentuk
luring di gedung gereja, dan daring. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB 20. Jumlah kehadiran saat ibadah dalam gedung gereja untuk sementara tidak boleh melebihi 50 orang. Sudah termasuk liturgis, pelayan firman, kantoria organis, dan tim multimedia. Mohon dukungan doa warga jemaat agar rencana ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Pada akhirnya, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pergilah karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Bercakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga
Angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.